Halo, mahasiswa farmasi semua, kembali lagi di kuliah farmakognosi. Nah, jadi pada minggu ini kita akan mengadakan kuliah secara online dan asinkron. Asinkron itu artinya kita ti- online tapi tidak ketemu muka dengan Zoom gitu ya. Nah, tapi untuk perkuliahan kali ini ada tugas yang harus kalian selesaikan. Nah, ini saya beri petunjuk dulu tentang kuliahnya ya. Nah, kuliahnya ini kita menggunakan media video pembelajaran. Jadi kalian melihat video pembelajaran saya. Nah, kemudian setelah itu kalian saya tugaskan untuk membuat ringkasan. Ya, jadi sembari melihat video seperti ini, silakan kalian membuat ringkasan, baik itu berupa diketik atau ditulis tangan, boleh di buku catatan kalian masing-masing. Nah, setelah itu silahkan di-submit di Elena. Nah, submitnya itu pada jam saat kalian kuliah ya. Jadi misalnya kalau yang kuliah jadwalnya jam setengah 8 ya, setengah 8 itu bisa dikumpulkan sampai jam setengah 10. Kemudian yang kuliahnya jam 1 bisa dikumpulkan sampai jam 3. Seperti itu. Nah, jadi silahkan diefektifkan pada jam kuliah ini. Jadi jangan kalian malah main atau mengerjakan yang lain gitu ya. Nah, pastikan kalian kuliah dulu, melihat video dulu, membuat ringkasan dulu. Nah, setelah itu juga saya memberikan satu pertanyaan aja ya, untuk dijawab terkait dengan materi hari ini. Nah, setelah itu kalau misalnya sudah selesai dan masih ada waktu ya terserah kalian boleh mengerjakan hal yang lain di rumah kalian masing-masing. Gitu ya. Nah, untuk hari ini saya akan menjelaskan sebuah materi ya. Nah, pastinya ini materinya berhubungan dengan materi minggu kemarin. Yang mana minggu kemarin kita tuh membahas tentang metabolit primer dan sekunder ya. Yang mana metabolit primer itu adalah metabolit yang digunakan oleh tumbuhan untuk pertumbuhan dan perkembangan. Jadi benar-benar penting untuk kelangsungan hidup. Nah, kemudian metabolit sekunder itu adalah metabolit yang digunakan untuk mekanisme pertahanan diri atau menarik serangga untuk penyerbukan dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi logikanya tumbuhan itu akan menghasilkan metabolit primer dulu, baru bisa menghasilkan metabolit sekunder. Nah, jadi hari ini bahasan kita dan juga 3 minggu ke depan, kita akan membahas tentang metabolit primer dulu ya. Nah, baru kita akan beranjak ke metabolit sekunder. Jadi metabolit primer yang pertama yang akan kita bahas adalah karbohidrat. Nah, jadi karbohidrat ini pastinya juga sudah sering kita pelajari ya. Waktu SMA dulu juga pasti kalian tahu gitu. Nah, ini supaya gambar saya nggak menutupi, saya minimize aja ya. Nah, oke. Jadi karbohidrat itu dikatakan dia pengertiannya adalah suatu polihidroksialdehid atau polihidroksiketon yang mengandung karbon, hidrogen, dan oksigen pada molekulnya, gitu ya. Nanti akan kita lihat bersama kenapa kok karbohidrat itu dikatakan sebagai polihidroksialdehid atau polihidroksiketon. Nah, yang pasti kalian sudah tahu rumus empiris karbohidrat itu adalah C6H12O6 ya, dan bisa berupa kelipatannya gitu ya dengan gugus fungsional aldehid, alkohol dan aldehid atau keton. Jadi di dalam molekul karbohidrat, maaf ya ini animasinya agak mengganggu. Nah, jadi mengandung karbon, hidrogen, dan oksigen. Kemudian di dalam molekulnya itu ada gugus fungsi alkohol. Kalau kalian masih ingat gugus fungsi alkohol berarti ada OH. Nah, kemudian ada juga gugus fungsi antara kedua ini ya, antara aldehid ya atau keton gitu. Nanti akan kita lihat bersama untuk struktur molekulnya. Nah, karbohidrat ini merupakan metabolit primer dalam tanaman, yaitu yang berguna untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangannya. Nah, karbohidrat ini dihasilkan pada saat proses fotosintesis
ya, di mana ada air, CO2 dengan bantuan energi cahaya ditangkap oleh klorofil pada daun. Nah, kemudian menghasilkan karbohidrat, ya, air dan oksigen seperti itu ya. Nah, ini adalah si karbohidratnya ya. Ini misalnya N-nya 6 ya, berarti C6H12O6 gitu ya. Nah, kemudian karbohidrat itu sangat berguna di alam ya, di kehidupan manusia. Akhirnya kita banyak memanfaatkan karbohidrat yang dihasilkan oleh tumbuhan gitu ya sebagai makanan ya, misalnya beras, jagung dan sebagainya itu kan karbohidrat yang terdapat dalam tanaman ya. Kemudian pakaian ya, pemukiman dan juga kertas gitu ya. Nah, kemudian di bidang farmasi senyawa-senyawa golongan karbohidrat itu banyak sekali fungsinya. Misalnya untuk bahan sirup, bahan pensuspensi. Kemudian kalau di mikrobiologi, kalian udah dapat kuliahnya juga semester ini ya. Nah, jadi untuk media untuk hidupnya bakteri, misalnya kalian bikin kultur bakteri di lab, nah itu medianya salah satunya menggunakan bahan berupa karbohidrat. Nah, dan juga selain itu untuk bahan penolong pembuatan tablet. Jadi ini akan kalian pelajari di semester atas. Kalau besok membuat tablet itu kan isinya tidak hanya zat aktif, tapi juga bahan pengisi. Ya, jadi kalau paracetamol 500 mg beratnya pasti lebih dari 500 mg karena ada bahan pengisi di situ. Nah, bahan pengisinya salah satunya adalah karbohidrat. Nah, kita akan lihat ya. Nah, ini kenapa tadi si karbohidrat ini dikatakan sebagai polihidroksi. Ya, nah, kalian pasti tahu kalau hidroksi itu adalah OH. Ya, hidroksi itu adalah gugus OH. Nah, dikatakan polihidroksi karena di strukturnya itu banyak OH-nya. Ya, kan poli itu kan banyak ya. Misalnya OH di sini, OH, OH. Nah, ini kenapa dia dikatakan sebagai polihidroksi. Kemudian gugusnya bisa berupa aldehid, bisa berupa keton gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang pertama kita ketahui dulu tentang klasifikasi karbohidrat. Pembagian karbohidrat ini pasti kalian sudah tahu ya, dan juga sudah pernah dipraktikumkan waktu kimia organik. Yang pertama adalah karbohidrat menurut hasil uraiannya. Ya, jadi kalau karbohidrat diurai, itu bisa jadi 3 jenis, yaitu monosakarida. Nah, kalau sudah dalam bentuk monosakarida seperti ini, karbohidrat itu tidak bisa diuraikan lagi menjadi senyawa yang lebih sederhana. Ya, artinya dia hanya terdiri dari satu unit, ya, monosakarida. Kemudian yang kedua adalah disakarida. Ya, jadi dia terdiri dari 2 unit monosakarida. Ya, jadi disakarida itu terdiri dari 2 unit monosakarida. Nah, kalau misalnya si disakarida ini dipecah, ya ini misalnya sukrosa dan laktosa ini dipecah, itu bisa jadi 2 unit monosakarida. Misalnya sukrosa yang merupakan gabungan antara glukosa dan fruktosa, kemudian laktosa yang merupakan gabungan dari suatu monosakarida yaitu galaktosa dan glukosa. Nah, kemudian yang ketiga adalah polisakarida, di mana ini seperti rantai seperti ini ya polisakarida. Jadi kalau misalnya dipecah atau dihidrolisis, ya dipecah atau dihidrolisis itu bisa menjadi banyak sekali molekul monosakarida. Nah, misalnya glikogen, ya glikogen itu terdiri dari banyak unit glukosa. Jadi ini adalah rantai ya glukosa, 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 glukosa banyak sekali yang menjadi suatu polisakarida bernama glikogen. Ya, glikogen itu penyimpanan glukosa dalam otot kita ya, itu disimpan menjadi glikogen. Nah, kita bahas dulu yang pertama yaitu dari keluarga monosakarida. Ya, ini sebenarnya monosakarida itu dihasilkan oleh siapa, tumbuhannya gitu ya. Nah, kita akan membahas bersama-sama. Jadi monosakarida yang penting di dunia farmasi yaitu yang pertama adalah glukosa atau juga yang sering dikenal nama lainnya adalah dextrosa.
Dan juga yang kedua adalah fruktosa, gitu ya. Nah, jadi seperti ini. Monosakarida ya, tidak dapat dipecah dengan hidrolisis. Ya iya, karena kan dia hanya satu molekul aja, udah nggak bisa dipecah lagi. Jadi molekul yang lebih sederhana. Kemudian sifatnya adalah mereduksi. Nah, nanti akan saya beri sebuah pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan sifat mereduksi? Ya, nah, nanti silakan dijawab ya. Silakan nanti dicek di Elena. Nah, kemudian yang kedua, berdasarkan gugus fungsinya, monosakarida itu bisa dibagi jadi dua. Nah, tadi kan saya bilang di awal pengertian karbohidrat itu adalah polihidroksi. Ya, nah, bisa berupa aldehid, bisa berupa keton. Karena kenapa? Nah, karena ada si monosakarida yang gugusnya itu kalau berupa aldehid, ya, dia dinamakan aldosa. Kalau dia punya gugus keton, ya, dia dinamakan ketosa. Gitu ya. Nah, masih ingat gugus aldehid dan keton? Kalau aldehid itu yang C, sini ya, rangkap 2 O, H. Kemudian kalau keton C rangkap 2 O juga, tapi samping kanan kirinya C juga. Gitu ya. Jadi dia sudah tidak mengikat H lagi. Beda dengan aldehid. Nah, jadi monosakarida bisa dibagi dua, ada yang berupa aldosa, ada yang berupa ketosa. Nah, kita bisa melihat dari strukturnya. Nah, seperti ini. Kemudian kalau berdasarkan jumlah atom C-nya, ya, suatu monosakarida itu bisa terdiri dari 3, 4, 5, atau 6 atom C. Gitu ya. Kalau tadi kan berdasarkan yang ini, itu berdasarkan gugus fungsinya. Tapi kalau yang ini, itu berdasarkan jumlah atom C-nya. Nah, seperti ini. Berarti kalau dia triosa, ya dia triosa tapi ada gugus aldehidnya ya. Nah, jadi dia seperti ini, C, 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 C-nya 3. Terus ada juga triosa yang gugus fungsionalnya adalah keton. Ya, ini ketonnya di sini. Nah, terus ada 3 C, 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 gini. Nah, begitu juga seterusnya dengan tetrosa, berarti ada 4 karbon, pentosa 5 karbon, heksosa 6 karbon. Gitu ya. Nah, heksosa ini yang biasanya sering terdapat ya. Misalnya fruktosa, galaktosa, glukosa. Nah, itu adalah jenis dari heksosa gitu. Nah, kita lihat dulu. Yang pertama adalah dextrosa atau tadi ya yang terkenal itu kita sebut dengan glukosa. Nah, rumus umumnya C6H12O6. Nah, berarti benar ya. Dia tadi termasuk dengan heksosa. Nah, cuma tinggal dia gugus fungsinya apakah aldehid atau keton gitu. Nah, kegunaan dextrosa atau glukosa itu banyak sekali di dunia farmasi sebagai larutan antikoagulan atau anti eh, penggumpalan gitu ya. Kemudian jadi dextrosa atau glukosa itu bisa berguna ya, selain tadi sebagai antikoagulan, dia juga bisa sebagai makanan yang dimasukkan per oral. Artinya misalnya kalau seseorang ya diinfus gitu ya, nah itu bisa saja infusnya kalau dia merupakan infus seperti nutrisi gitu ya, nah itu mengandung si glukosa. Nah kemudian bisa juga sebagai bahan tambahan dalam injeksi gitu ya, subkutan dan intravena ya. Kemudian yang kedua, dia bisa juga sebagai pengganti laktosa. Nah, jadi ini sumber-sumber dextrosa atau glukosa itu banyak sekali, ya. Jadi misalnya buah-buahan dan sebagainya, ya. Nah, jadi seperti ini struktur glukosa dalam berbagai konformasi. Jadi waktu kalian SMA di pelajaran kimia ya, nah itu harusnya pernah diajarkan seperti ini. Jadi kalau glukosa atau suatu molekul um, karbohidrat atau polisakarida yang lain ya, itu bisa ditulis menjadi 3 bentuk seperti ini, yaitu yang pertama adalah bentuk atau konformasi Fischer, ya, yang mana lurus seperti ini.
Kemudian Howard ya itu seperti segi 6 gini, karena dia adalah 6 karbon. Kemudian kan dia dihubungkan dengan O ya. Ini maksudnya adalah jembatan penghubung karbon nomor 1 dan nomor 5 itu kan adalah O. Nah, seperti ini. Jadi ya kalau dihitung ya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi di sini yang karbon 1 sama karbon 5 itu dihubungkan dengan jembatan O. Nah, baru setelah itu karbon 6 karena glukosa tadi merupakan C6, jadi C-nya satunya di sini. Gitu ya. Nah, kemudian satu lagi adalah konformasi kursi, atau ini kalau dilihat dari 3 dimensi. Jadi sebenarnya kalau molekul di kimia itu kan sifatnya tidak satu dimensi atau 2 dimensi ya, tapi adalah 3 dimensi. Jadi kalau di apa namanya dibuat pakai model ya, pemodelannya itu 3 dimensinya bentuknya seperti kursi seperti ini. Jadi ini sama saja dengan sebenarnya kalau dilihat sama dengan yang Howard ya, cuman kalau Howard ini 2 dimensi. Jadi segi 6 gini, tapi kalau yang kursi atau chair ini kalau dilihat dari kayak sebagai 3 dimensi gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi kalian nanti juga harus bisa ya membalik. Misalnya kalau saya minta konformasi Fisher ditulis atau digambar dalam konformasi kursi, nah itu harus bisa. Ya sebenarnya sama aja, jadi C1 yang di sini itu adalah C ini ya. C1, 2, 3, 4, 5. Di sini juga sama C1, 2, 3, 4, 5. C1 dan C5 digabungkan atau dihubungkan dengan jembatan O. Nah, sama kan ini ya, C1 di sini, C5 di sini. Ini berdua ini digabungkan dengan atau dihubungkan ya dengan jembatan O gitu. Nah, kemudian yang kedua kita membahas fruktosa. Nah, fruktosa atau ada juga yang menyebutnya D-fruktosa, beta-D-fruktosa, fruktopiranosa, dan levulosa gitu ya. Jadi fruktosa ini sama dengan glukosa. Dia rumusnya C6H12O6. Nah, dia adalah sumbernya buah yang berasa manis. Jadi sering disebut sebagai gula buah atau fruktosa. Dan juga dari madu ya. Nah, fruktosa ini bisa diperoleh dengan 2 cara. Nah, kita tadi pasti masih ingat waktu membahas di sini ya, membahas disakarida, itu kan ada yang namanya sukrosa, yaitu gabungan antara glukosa dan fruktosa. Nah, jadi fruktosa di sini itu bisa dihasilkan dengan cara memecah sukrosa. Ya, fruktosa itu bisa dihasilkan dengan memecah sukrosa. Atau cara yang kedua, yaitu ya. Nah, si fruktosa ini kalau gabung menjadi banyak molekul, ya fruktosa, fruktosa, fruktosa gitu terus ya menjadi rantai, itu namanya adalah inulin. Ya, inulin. Bukan insulin ya, beda lagi ya. Inulin. Nah, jadi si fruktosa itu bisa juga dihasilkan dengan hidrolisis atau pemecahan dari inulin. Karena inulin itu adalah rantai atau polisakarida dari fruktosa. Gitu. Nah, inulin ini juga terdapat dalam tanaman juga. Nanti akan kita lihat contoh dari inulin itu apa. Nah, kemudian fruktosa itu juga gunanya hampir sama, yaitu sebagai pelengkap nutrisi. Misalnya kalau infus gitu ya, injeksi. Nah, infus atau injeksi, nah itu juga bisa menggunakan fruktosa. Kemudian dipakai pada pasien diabetes untuk pemanis. Gitu ya, karena kalau pasien diabetes dia tidak mau terlalu menaikkan gula darah ya. Kalau gula darah kan di sini glukosa ya. Nah, jadi supaya tidak naik terlalu drastis, biasanya menggunakan fruktosa. Nah, kemudian kita membahas yang kedua yaitu disakarida. Ya, misalnya di sini adalah sukrosa, laktosa, dan madu. Nah, yang pertama adalah sukrosa ya. Sukrosa atau yang sering kita kenal dia sebagai ya gula tebu atau gula pasir gitu ya. Nah, itu adalah sukrosa sebenarnya. Nah, sukrosa di sini, kalau kalian masih ingat, itu kan adalah gabungan antara glukosa dan fruktosa. Nah, jadi
karena glukosa dan fruktosa bergabung, mereka sama-sama C6, ya jadinya sukrosa ya menjadi C6 tambah 6 yaitu C12. Ya, C12H22O11. Nah, dia bukan merupakan gula preduksi. Nah, nanti makanya akan saya tanya kalian tentang gula preduksi itu apa. Ya, kemudian gunanya macam-macam ya, sama untuk di dunia farmasi, bisa untuk menutupi rasa obat. Misalnya kalau rasa obatnya pahit, dia bisa disalut gula. Nah, salutnya itu bisa menggunakan sukrosa. Salut itu seperti dilapisi ya. Nah, terus gunanya juga sebagai bahan pengawet. Jadi kalau ada suatu sediaan mengandung sukrosa lebih dari 60%, di situ sekalian dia sebagai bahan pengawetnya gitu. Nah, kemudian banyak lagi ya bahan penyalut tablet ya untuk pembuatan granul, untuk pembuatan tablet juga ini dan seterusnya. Nah, dia juga sebagai bahan makanan dan pemanis tapi tidak boleh dikonsumsi oleh penderita diabetes karena bisa menaikkan glukosa. Nah, karena kalau dia dipecah kan jadinya glukosa. Nah, ini saya tambahkan sedikit. Jadi, kalau ini maksudnya media itu adalah media pertumbuhan bakteri ya, dalam hal mikrobiologi. Nah, ini sumbernya yaitu bisa dari tebu, ya, kemudian bit. Nah, ini kalau kalian pernah lihat, ini banyak orang juga yang suka makan bit atau ngejus ya. Bit ini dibikin jus ya, karena ini juga termasuk buah sayur dan berwarna ya, masih ingat kan ya. Nah, ini kalau dibuka warnanya ungu merah gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah maple. Maple sirup biasanya kalau orang luar negeri makan pancake itu atasnya dikasih maple sirup gitu ya. Kemudian juga gula palem. Nah, kemudian yang kedua, contoh disakarida yang lain atau eh, bahan yang banyak mengandung disakarida ya, yaitu adalah madu. Nah, madu ya itu dihasilkan oleh lebah ya. Madu masih ingat ya, nama simplicianya adalah Meldipuratum. Dia dihasilkan oleh lebah Apis mellifera. Nah, dia terbentuk dengan cara inversi atau kalau di strukturnya itu kayak dibalik gitu ya, sukrosa. Nah, jadi sebenarnya dia juga adalah mengandung sukrosa. Jadi kalau kalian mau mengganti gula dengan madu ya sebenarnya madu itu ya sama saja. Dia mengandung sukrosa juga gitu ya. Nah, kegunaannya biasanya sebagai bahan pembawa atau perasa gitu ya di sirup. Biasanya sering digunakan pada sirup obat batuk. Nah, itu untuk madu. Nah, disakarida yang kedua adalah laktosa. Ya, laktosa atau gabungan antara, masih ingat ya, dia adalah gabungan antara glukosa dan galaktosa. Nah, laktosa ini sering dikenal sebagai gula susu, karena dia banyak terdapat di susu. Nah, makanya kenapa kok ada orang yang namanya punya, misalnya kalian pernah dengar ya, intoleransi laktosa. Nah, berarti kalau dia minum susu, karena di dalamnya terdapat laktosa, ya dia nggak bisa mentoleransi, misalnya jadinya diare, atau dampak yang lain, misalnya gatal-gatal dan sebagainya ya. Ya seperti alergi susu gitu. Karena dia nggak bisa eh, mentoleransi atau mencerna laktosa di dalam pencernaannya gitu. Jadi ada orang yang seperti itu. Nah, si laktosa ini banyak terdapat di susu. Kemudian ya namanya laktosa itu bisa dihidrolisis ya atau ini molekul yang gandengan ini antara glukosa dan galaktosa itu bisa dipecah dengan enzim laktase. Nah, ini sama karena glukosa dan galaktosa itu juga sama-sama C6. Nah, jadi rumusnya si laktosa ini adalah C12H22O11. Nah, untuk gunanya ya banyak sekali laktosa. Nah, dalam bahan pembuatan tablet, bahan makanan bayi gitu ya. Kemudian memelihara ya ini ya mikroflora atau mikroorganisme yang ada di usus kita. Ya. Nah, kemudian kalau dalam sediaan farmasi banyak sekali ya ini adalah sediaan-sediaan
farmasi ya, misalnya contohnya ini ya, saccharides ferrous karbonat dan ipekat dan opium powder. Nah, dia mengandung laktosa dan biasanya kalau pada tablet itu juga bahan pengisinya juga adalah si laktosa ini, gitu. Nah, kemudian yang kedua kita lanjutkan saja di bahasan polisakarida ya. Nah, polisakarida ini sangat penting di dunia farmasi. Contohnya ada banyak. Ada beberapa juga yang sudah kita gunakan untuk praktikum. Ya, misalnya ini ya, gum dan musilago. Kita kan udah pernah ya pakai gum teragakan, gum akasia gitu. Nah, kemudian contoh-contoh yang lain nanti akan kita bahas juga. Nah, tadi masih ingat bahwa polisakarida itu adalah gabungan ya atau rantai dari monosakarida gitu ya. Nah, yang pertama adalah contohnya amilum. Nah, amilum ini juga merupakan rantai dari glukosa. Nah, dia dihasilkan oleh tumbuhan hijau sebagai wujud penyimpanan sementara dari produk fotosintesis. Jadi kalau glukosa itu dihasilkan di fotosintesis, nah itu bisa disimpan dalam bentuk amilum. Ya, yang itu sering kita manfaatkan sebagai pangan. Ya, dia sebagai cadangan makanan, nah manusia juga memanfaatkan itu juga sebagai bahan pangan, misalnya umbi-umbian gitu ya. Nah, si amilum ini berbentuk granul atau butir kecil, ya, di mana ini sudah pernah saya jelaskan juga di praktikum, bahwa bentuk amilum dari beberapa tanaman itu bisa khas sekali. Bahkan bisa digunakan untuk menentukan identitas si tanamannya. Misalnya kalau tanaman jagung, itu amilumnya bentuknya seperti ini, terus amilum gandum itu seperti ini, dan amilum kentang itu seperti ini ya. Nah, jadi kita langsung tahu misalnya kita mengamati tepung-tepungan, karena tepung itu bentuknya sama semua, nah kita bisa tahu apakah itu tepung dari gandum, tepung dari jagung gitu ya. Sumbernya banyak seperti jagung, beras, kentang, gandum, dan sebagainya yang sering digunakan untuk bahan pangan. Nah, struktur amilum seperti ini ya, rantai dari glukosa. Nah, ini sangat banyak sekali. Makanya di sini ada angka 20 lah itu karena sangat banyak sekali glukosa yang bergandengan gitu ya. Nah, guna untuk amilum ini sebagai bahan penyusun dalam serbuk tabur ya, atau misalnya kalau serbuk tabur kan talek dan sebagainya. Kemudian bahan pembantu untuk sediaan farmasi, misalnya bahan pengisi tablet, bahan pengikat, bahan penghancur. Ya, kemudian juga sebagai suspensi amilum ini kalau orang keracunan iodium ya. Nah, itu bisa digunakan amilum karena iodium dan amilum nanti akan mengikat ini ya, amilum akan mengikat iodium supaya nanti gampang dikeluarkan. Nah, kemudian contoh polisakarida yang kedua adalah inulin. Tadi saya katakan bahwa inulin itu adalah polisakarida dari fruktosa. Ya, masih ingat tadi fruktosa ya. Nah, ini supaya gampang. Ini saya ganti aja polimer ya, fruktofuranosa itu sama saja. Fruktosa ya, seperti ini. Nah, jadi dia banyak sekali terdapat juga dalam tanaman-tanaman tertentu yang dikatakan sebagai keluarga atau famili komposite. Ya, misalnya seperti ini gandum juga banyak ya, tanaman-tanaman yang lain. Nah, ini banyak mengandung inulin. Nah, inulin ini juga sangat berguna. Kalian nanti kalau lihat beberapa jenis eh, suplemen, ya, suplemen terutama yang berhubungan dengan pencernaan misalnya, itu banyak juga yang mengandung inulin, ya, karena dia bisa sebagai stimulan pencernaan, gitu ya. Dia memperbaiki pencernaan, melancarkan BAB dan sebagainya, gitu ya. Nah, itu jadi banyak dia terdapat pada suplemen pencernaan. Ya, terus juga selain itu bisa juga untuk menaikkan kekebalan tubuh, menurunkan kolesterol dan yang lain, gitu ya. Nah, kemudian contoh polisakarida yang ketiga yaitu gum dan musilago.
Nah, ini juga pernah kalian gunakan untuk praktikum ya. Nah, di mana gum dan musilagu itu dia adalah berupa eksudat tanaman ya. Kalau masih ingat eksudat ya. Eksudat itu kan sesuatu yang ada di dalam tanaman yang bisa keluar sendiri atau dikeluarkan. Nah, biasanya berupa getah gitu ya. Nah, gum ini juga seperti itu. Nah, dia masanya itu lebih besar daripada getah gitu ya. Kalau getah kan cair. Kalau ini seperti koloid gitu. Nah, dia berupa massa amorf ya, tidak berbentuk, massa yang tidak berbentuk. Kalau dia keluar itu untuk menutup luka pada tanaman. Ya, jadi misalnya suatu tanaman disayat gitu ya, dia akan punya mekanisme untuk menutup luka. Nah, menghasilkan si gum ini. Atau yang termasuk kalau simplicia itu kan termasuk di eksudat tanaman. Nah, gum ini mengandung banyak sekali jenis eh, dari si monosakarida gitu ya. Contohnya arabinosa, galaktosa, glukosa, dan yang lain. Nah, kegunaannya dia biasanya sebagai, karena sifatnya itu merekatkan ya, jadi lengket gitu ya. Dia bisa digunakan untuk perekat gigi, kemudian pengikat, bahan pengikat pada tablet gitu ya. Nah, bahan penggelatin, bahan pensuspensi, bahan pengental, dan yang lain, karena sifatnya yang lengket. Nah, ini sumber-sumber penghasil gum, kita sudah pernah praktikum ya, menggunakan gum akasia, gum tragakan, ya. Kemudian ada juga yang namanya gum karaya. Kemudian ada juga gum yang dihasilkan dari bahan laut, misalnya agar, karagenan, algin gitu ya. Nah, itu adalah gum yang dihasilkan dari bahan yang ada di laut, ya, rumput laut, alga, kayak gitu. Kemudian yang kedua, gum yang dihasilkan oleh biji-bijian dari tumbuhan. Ya, kalau pernah dengar guar gum, psyllium, nah itu ya. Nah, kemudian sari tanaman, pektin, ya, dan yang lain gitu ya. Nah, itu jadi sedikit tentang gum dan musilagu. Nah, kemudian yang keenam adalah pektin atau produk dari polisakarida. Nah, ini pektin ini banyak sekali di dalam buah jeruk, apel, gitu ya. Nah, ini baik sekali dia sebenarnya untuk menurunkan kadar kolesterol dan sebagainya, gitu ya. Nah, jadi eh, ada pepatah ya, makan apel satu hari itu bisa menjauhkan dokter gitu ya. Jadi maksudnya kalau kalian makan apel sehari satu itu sudah membuat kalian lebih sehat gitu. Karena ya banyak sekali yang terdapat di dalamnya termasuk si pektin ini yang berguna untuk pencernaan, berguna untuk uh, fungsi tubuh yang lain gitu ya. Nah, ini pektin. Nah, dia terdiri dari yang namanya komponennya banyak sekali, sama ya, galaktosa, arabinosa, dan yang lain yang bergandengan menjadi satu molekul gitu ya. Nah, jadi gunanya untuk bahan pensuspensi, formulasi anti diare, karena dia bisa menghentikan diare gitu ya, menggumpalkan toksin atau racun di dalam saluran pencernaan terutama, dan meningkatkan fungsi saluran pencernaan. Nah, itu tadi contoh-contoh dari polisakarida. Yang ketiga, kita akan membahas tentang ini ya. Jadi selain karbohidrat, ada juga senyawa yang dianggap masih sekerabat atau sekeluarga dengan si karbohidrat. Nah, jadi senyawa ini bukan gula ya, tapi ini adalah dihasilkan pada proses metabolisme gula. Nah, jadi dianggap dekat ya dengan si karbohidrat ini. Nah, kita lihat contohnya karena si uh, obat sekerabat dengan gula ini sering juga digunakan dalam dunia farmasi. Misalnya yang pertama adalah asam sitrat. Nah, atau sering disebut kalau orang awam sitrun gitu ya. Nah, itu banyak sekali terdapat dalam buah, dalam lemon karena rasanya kecut gitu ya. Nah, seperti ini.
dia banyak digunakan juga dalam sediaan effervescent ya, pakainya asam sitrat dan sebagainya. Kemudian yaitu yang kedua asam laktat dan yang ketiga adalah asam tartrat. Tuh, nanti silahkan kalian bisa membaca sendiri lebih lanjut untuk yang bahasan metabolit gula. Nah, kemudian yang ketiga yang berhubungan juga dengan gula, tapi bukan gula ya maksudnya, yaitu adalah alkohol, sorbitol, dan manitol gitu ya. Ini juga ketiganya sangat berhubungan karena ini bisa dihasilkan dari misalnya kalau alkohol kan pada proses fermentasi ya yang dimana di situ juga melibatkan karbohidrat juga. Misalnya kalau orang bikin tape itu kan dari singkong ya bisa menghasilkan alkohol juga dari si tape itu gitu. Nah, kemudian sorbitol dan manitol yang biasanya juga sering digunakan di dunia farmasi sebagai pemanis misalnya. Nah, atau pada sediaan sirup dan juga untuk fungsi-fungsi yang lain. Nah, mungkin itu bahasan kita untuk karbohidrat hari ini. Ya, jadi tadi kalau bisa diringkas, karbohidrat itu sesuai jenisnya tadi ada yang monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Jadi nanti silakan kalian ringkas dengan baik gitu ya. Bisa dibuat dengan bagan atau dengan penjelasan masing-masing contoh-contoh dari si monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Oke, seperti itu untuk tugasnya. Nanti silakan dicek di Elena. Dan sekali lagi silakan dikerjakan pada jam kalian kuliah masing-masing gitu ya, supaya jam kuliahnya menjadi jam yang efektif. Oke, terima kasih. Kalau begitu kita kembali lagi di pertemuan berikutnya.